Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jadi di video saya kali ini saya ingin membahas masalah motor Mio-Soul karbo yang masih karbo mengalami tidak bisa menyala ketika dilepaskan baterai. Jadi pada motor Mio-Soul ini ketika baterainya ada api pada baterai, maka motornya akan hidup. Tapi ketika api pada baterai habis, maka motornya tiba-tiba saja mati. Tapi sebelum mati seperti berebet lalu mati dan tidak bisa menyala lagi. Jadi permasalahan pada Mio-Soul ini harus ada api pada baterai supaya ia bisa menyala dan hidup normal. Dan apakah penyebab pada motor Mio-Soul ini yang mengakibatkan harus menyala ketika ada api pada baterai? Ia juga menyebabkan baterainya sering tekor atau sering habis api pada baterai. Yuk kita analisa dulu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk seluruh teman-teman yang telah subscriber ke channel saya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hanya sekedar menonton video-video saya. Semoga nanti subscribe juga untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan, kita analisa video selengkapnya. Terus kita nyalakan apa penyebabnya dan kendalanya. Tes bang. Lagi bang. Oke, motor Mio-Soul-nya. Oke, motor Mio-Soul ini ketika dilepas baterai, oke, kita tes lepas kabelnya, lepas baterai. Atas engkol ya, engkol. Kita coba engkol, kontaknya, gas. Jadi motor ini ketika dilepas baterai tidak bisa menyala. Motor Mio-Soul ini ketika dilepas baterai tidak bisa menyala. Mari kawan-kawan kita cek dulu pada bagian mana yang mengalami kerusakan. Kita analisa dulu. Pertama-tama kawan-kawan kita cek dulu pada bagian pengecasannya, bagian casnya. Kita cek dengan menggunakan test pen. Tidak ada api pada pengecasannya. Test pen kita tidak menyala. Oke, lanjut kita analisa. Kita bedah dulu apa penyakitnya. Buka di ini deh. Yuk. Oke kawan-kawan, untuk pengecekan pertamanya kita cek dulu pada jalur spool. Apakah ada api dari spool? Jadi posisi motor ini
hilang arus listrik yang menuju ke baterai dan sebagainya. Kita cek dulu bagian spool. Di sini terdapat 3 buah kabel. 3 buah kabel berwarna hitam, kuning, merah, dan putih. Jadi kabel ini untuk pertama kali menganalisanya kita cek dulu pada bagian ini. Lanjut pada bagian kiprok nanti, karena di bagian sini cukup mudah mengeceknya. Untuk pengecekannya sambil kita injak kickstarternya. Ya. Oke. Pada bagian spoolnya bagus kawan-kawan, terlihat nampak api keluar daripada bagian spool. Berarti kerusakannya bukan pada bagian spool. Lanjut kita cek pada kiproknya. Di depan kita ini ada kiprok. Untuk pengecekan pada bagian pengecasannya langsung kita tekan aja touchpen kita dan kita pasang dulu soket dari spool tadi. Kita pasang lagi soket dari spool. Di sini jepit buayanya kita tempelkan kepada masa. Oke, lanjut kita engkol. Nah, di sini tidak mengeluarkan arus. Di sini tidak mengeluarkan arus ketika diinjak starternya bersama Bang Edi. Tidak mengeluarkan arus. Jadi prediksi mengatakan kerusakannya ada pada bagian kiproknya. Kerusakan ada pada bagian kiproknya. Di sini kerusakan pada bagian kiproknya. Oke Bang, kita bongkar dulu Bang kiproknya Bang. Kerusakan ada pada bagian kiproknya menurut analisa kita atau analisis. Mantap, ketukan itu cukup padat mengenai sasaran. Oke, kita buka dulu Bang kiproknya Bang. Sambil ditekan Bang ya soketnya sambil tekan, ditarik. Ternyata kiproknya cukup lengket. Oke Bang, lihat Bang, mana Bang rusaknya Bang? Di situ soketnya sudah terbakar. Ini soketnya sudah terbakar Bang. Jadi mungkin kepanasan, akibat terlalu panas regulatornya menyebabkan soketnya terbakar. Jadi prediksi kita jelas bahwa ini adalah kerusakannya pada kiprok. Oke, lanjut kita penggantian. Setelah ini kita lanjut pada penggantian dan pengetesan ketika sudah diganti. Oke, lanjut kita pemasangan kiprok yang baru. Ayo Bang, pasang Bang, pasang Bang ini. Ini kita pasang kiprok yang baru merek YSF Made in China. Oke Bang, kita tes dulu Bang, api dulu. Yang keluar ya.
terlihat bahwa lampunya sudah menyala pada bagian pengecasan. Dan motornya juga sudah menyala. Motornya juga menyala. Motornya juga sudah menyala. Berarti kerusakannya ada pada bagian kiprok ini kawan-kawan. Di sini, nah terlihat api casnya stabil. Api casnya sudah stabil. Nah. Dan untuk selanjutnya kita cek pada RPM tinggi, apakah bagus atau tidak. Kita menggunakan multitester ketika RPM tinggi. Oke bang, pasang dulu bang. Jadi itulah penyebab motor ini tidak menyala, karena tidak ada api casnya. Api casnya tidak ada, yang menyebabkan motor ini tidak bisa menyala. Dan baterainya juga sering tekor atau habis. Lanjut kita tes dengan menggunakan multitester nanti. Ketika baterainya sudah dipasang, baterainya pasang lagi. Kita tes dengan menggunakan multitester ketika putaran tinggi. Tes Bang Edi, hidup dulu starter. Tes Bang. Testernya menunjukkan tidak ada tegangan terlalu tinggi, jadi kiprok yang kita pasang tadi bagus dan berhasil. Oke, itulah kawan-kawan tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Bang Edi, wah, Mas Gandhi, dan Pak Apin, Bang Boni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.